Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 04 Mereng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Di modul ini saya akan membahas lebih dalam tentang inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif artinya mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada pada sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau kita kenal dengan sebutan IA, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa itu Bagja? Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan ini, kita perlu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau yang diimpikan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Dengan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga adalah gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan sangat jelas. Kemudian berikutnya adalah J. Jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Untuk visi guru penggerak yang sudah saya rancang, yaitu terwujudnya generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk prakarsa perubahan yang saya pilih di antara profil pelajar Pancasila itu, dimensinya yang saya ambil adalah kreativitas dan motivasi belajar. Dengan prakarsa sebagai berikut: mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian saya jabarkan menjadi tabel-tabel Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya ambil di sini adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, tentang pentingnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, saya membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang memacu kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Banyak sekali literatur yang bisa kita pelajari. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ambil diantaranya, 1. Siapakah di sekolah atau di sekolah lain atau sumber lain yang telah berhasil meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka merasa lebih kreatif dan bersemangat? Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Yang keempat,
Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Dan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang telah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui wawancara, respondensi, dengan studi literatur, dengan cara mandiri, dan juga kolaborasi. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, survei pengalaman, pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, peserta didik, dan juga orang tua. Yang selanjutnya, dengan gali mimpi. Pertanyaan yang saya ambil, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang telah berjalan dengan baik? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, membuat deskripsi sikap guru dalam respon peserta didik melalui survei. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru melalui literatur. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik melalui wawancara. Kemudian, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ambil, 1. Apa langkah sederhana atau langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, apa terobosan baru yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang sikap atau pola pikir yang menunjukkan kreativitas. Produk apa saja yang menunjukkan pemahaman peserta didik? Yang kedua, berdialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai program penguatan, misalnya dengan panen karya. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya ambil, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas untuk mengobservasi kelas saya. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.